Perkenalkan, nama saya Adriani Jana Triloka dengan NIM 125240086. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur Revit di arsitektur, struktur, insert, dan juga massing and site. Pertama-tama, di sini kita dapat melihat kalau banyak ya kayak floor level gitu, terus ceiling plans, elevations, legends segala macam itu, dan itu tadi udah dijelaskan oleh teman saya Gila. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menginput segala macam hal itu ke dalam elevations ataupun ceiling plans ataupun floor plans gitu. Untuk di floor plan sendiri, dia tampilannya seperti ini, dan ini tuh dapat digunakan untuk melihat lantai mana yang mau kamu edit ataupun mau kamu bangun gitu. Di sini ada level 1 untuk lantai 1, level 2 untuk lantai 2. Dan kalau untuk site ini dia adalah seperti semacam kayak bagian tanah gitu. Dan untuk ceiling plan itu adalah tentunya bagian atas gitu ya. Nah, untuk elevation sendiri itu tuh bisa pas diklik itu bisa menunjukkan kayak level-level kayak gini. Nah, sekarang kan kita ada di east. Nah, itu berarti nunjukin bagian timur seperti ini. Dan ini levelnya bisa kita ganti sesuai keinginan kita. Selanjutnya kembali lagi di level 1 sini. Di sini ada fitur wall yang bisa kita klik ataupun menggunakan shortcut di keyboard dengan mengetik WA. Dan di sini bisa kita buat semisal dinding kotak seperti ini. Dan jika dilihat di 3D dilihat seperti ini, dan wall ini dapat kita sesuaikan ketinggiannya sesuai yang kita mau, dan juga dari level mana kita ingin wall ini dimunculkan. Sekarang dia base constraint-nya masih di level 1, jadi dia bawahnya ini dia masih di level 1 sini. Dan untuk top constraint-nya karena dia unconnected, berarti dia akan tetap memanjang ke atas. Selanjutnya kita delete saja. Selanjutnya kembali lagi level 1, ini akan saya delete saja. Dan cara untuk mendelete itu bisa dengan shortcut DE guys. Dan kalau kalian mau mengundo itu bisa dengan Ctrl Z seperti biasa. Nah, di sini kita ada door, dimana kita bisa menginsert memasukkan pintu ke wall yang sudah kita buat. Misal gini, terus ke arsitektur lagi, terus ke door, dan bisa kita insert misal di sini doornya gitu deh. Dan sekarang dia udah ada. Nah, untuk door ini juga bisa kita edit gitu, kayak kita klik sini dan bisa kita buat antara dia mau ke bagian dalam ataupun ke bagian luar, dan juga jika kita mau dia di bagian kiri ataupun bagian kanan seperti ini. Selanjutnya itu ada window. Tentunya window-nya adalah jendela yang bisa kita taruh ke wall tersebut. Dan of course dia banyak pilihan, dan tentunya bisa juga memasukkan variasi-variasi lain dari yang sudah mungkin kita download ataupun dari Revit Family itu sendiri. Terus di sini ada kolom. Selanjutnya kita ada roof yang bisa kita gunakan untuk membuat atap rumah kita. Terus ada ceiling dan juga floor ini dapat kita
edit juga tipenya mau apa, dan cara menggunakannya adalah dengan terserah sih, mau pakai line ataupun langsung kotak ini, dan tinggal diklik di sini dan di drag sesuai ukuran, terus klik OK dan dia akan jadi, dan bisa kita lihat bisa menggunakan tekstur seperti ini. Selanjutnya itu ada stair ini adalah jika rumah kalian berupa rumah tingkat gitu, dan bisa kalian edit juga dengan the desired number of risers, terus actual thread depth-nya harus berapa gitu. Semisal sekarang kita punya 23, terus bisa kita ambil misal 12 dulu, terus tinggal kita selalu di sini, terus kita tarik lagi sampai habis itu jadi deh. It's as simple as that. Terus kalau mau dilihat 3D nya dia bakal seperti ini bentukannya. Ya, itu untuk stairs ya. Terus selanjutnya itu ada railing. Railing itu sebenarnya bagian ini. Nah, tapi kalau misalnya kita mau buat mungkin di balkon gitu, nah itu bisa menggunakan railing ini. Terus di sini ada juga model teks jika kita ingin membuat 3D teks untuk model di bangunan kita. Terus ada model line dan juga model group yang bisa kita gunakan untuk menggabungkan beberapa elemen gitu. Terus di sini ada area, tag area, dan juga di sini ada grid. Nah, grid ini bisa kita gunakan apabila sebelum kita membangun bangunan kita tuh kita kayak ingin membuat ukuran mungkin ukuran ruangannya itu lebih spesifik gitu. Nah, itu bisa kita gunakan dengan grid ini. Caranya adalah dengan mengklik, terus misal aku mau ruangannya itu 4 meter ya, nah, tinggal diklik ini terus tinggal di drag. Terus bisa juga kita hitung lagi nih mau berapa lagi, misal 4.000 lagi, jadi ya tinggal ditarik aja lagi, terus udah. Dan dia juga berguna dengan arah vertikal juga gitu. Udah, selanjutnya itu kita ke tab struktur, dimana di sini ada beam, ada wall, ada kolom, dan juga ada floor juga. Nah, terus di sini kita juga bisa buat slab, wall, dan juga isolated. Dimana kalau untuk isolated itu kita bisa kayak membuat fondasi yang berdiri sendiri gitu. Di sini juga ada komponen lagi, dan yang sama seperti yang tadi, ada model teks, model line, dan juga model group. Dan di sini juga ada grid. Nah, selanjutnya itu di tab insert. Di sini kita bisa memasukkan link-link yang perlu kita masukkan seperti link Revit, IFC, CAD, free gitu-gitu. Tapi yang paling penting itu di bagian load from library, dimana kita bisa memasukkan Autodesk Family yang sudah bawaan dari Revit itu sendiri atau yang telah kita download. Jadi kayak semisal ada beberapa elemen yang kita ingin lebih bagus gitu, nah itu bisa kita download dari web dan bisa kita masukkan menggunakan ini. Jadi kita klik saja, terus kita ambil, misal aku mau ngambil small bed ini, terus kita open, dan setelah dia udah, kita ke tab architecture lagi, terus ke bagian komponen. Nah, di sini kita udah ada nih kayak gini, baru habis itu bisa kita taruh bed itu di sini, terus jadi bisa kita taruh semuanya juga. Dan itu adalah fungsi dari tab insert tadi, dimana kita bisa memasukkan family yang kita ingin.
selanjutnya itu ke Massing and Site, dimana kita bisa membuat topo solid. Topo solid itu seperti dasar tanah yang bisa kita masukkan ke model kita gitu. Nah, terus di sini juga ada property line yang bisa kita gunakan untuk melihat atau mengukur seberapa besar kita ingin lahan kita gitu. Nah, terus cara menggunakannya adalah seperti kita klik. Nah, terus kita bisa membuat create by entering distances and bearings, or create by sketching. Biasanya aku sih pakai sketching ya. Nah, jadi dia bakal kayak gini. Terus bisa kita buat aja seperti ini. Bisa pakai yang kotak langsung gitu. Seperti ini. Dan bisa kita buat seperti ini. Nah, jika nggak ada gitu, dia nggak muncul, kita bisa menggunakan kita bisa ke show mask by view settings ini, terus selanjutnya kita ke Massing and Site, dimana kita bisa memasukkan topo solid, site komponen jelas seperti kayak pohonan dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk topo solid ini dia itu seperti bagian dasar kayak tanah gitu yang bisa kita buatkan untuk model kita. Nah, terus di sini juga ada property line. Nah, property line ini berguna untuk mengukur seberapa besar sih kita mau lahan kita gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan fitur-fitur Revit ini. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf, dan goodbye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Ramadan dengan NIM 125240003. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tab property dan tab project browser di aplikasi Revit. Dalam Autodesk Revit, property dan project browser adalah dua panel navigasi utama yang membentuk tulang punggung alur kerja building information modeling. Tanpa kedua fitur ini, Anda tidak bisa mengontrol data objek maupun berpindah antar level desain. Yang pertama, tab property. Tab property adalah jendela di mana Anda dapat melihat dan mengubah parameter dari elemen yang sedang dipilih maupun tampilan yang sedang aktif. Struktur utama dalam tab property adalah yang pertama, tab selector atau pemilih tipe. Terletak di bagian paling atas. Ini adalah menu drop-down untuk mengganti tipe elemen, misalnya mengubah dinding bata menjadi dinding beton tanpa mengubah lokasinya. Terus, selanjutnya ada instant property. Parameter yang muncul tepat di bawah tab selector. Perubahan di sini hanya akan mempengaruhi elemen yang dipilih saja. Contoh, tab constraint sebuah dinding atau seal height sebuah jendela. Selanjutnya ada edit type. Tombol ini membuka jendela terpisah untuk mengubah type property. Perubahan di sini akan mempengaruhi seluruh elemen dengan tipe yang sama di dalam proyek. Contohnya, mengubah ketebalan struktur dinding atau material kusen secara massal. Pada constraints yang mengatur hubungan posisi elemen dengan level atau sumbu tertentu. Lalu ada identity data, tempat memasukkan informasi non-geometris seperti modal atau komentar untuk keperluan dokumentasi atau penjadwalan. Lanjut, untuk tab yang kedua ada tab project browser. Tab project browser adalah representasi logis dari seluruh konten project Anda. Bayangkan ini sebagai daftar isi atau peta dari file Revit Anda. Struktur utama dari project browser ini, yang pertama ada views, folder yang berisi denah lantai, tampak,
potongan, dan tampilan 3D. Lalu ada legend, berisi daftar simbol atau keterangan material yang digunakan untuk dokumen konstruksi. Yang ketiga ada schedule atau quantities, daftar otomatis untuk perhitungan volume, jumlah material atau jadwal pintu dan jendela. Yang keempat ada sheets, kumpulan lembar kerja, tempat Anda meletakkan berbagai view untuk dicetak. Lalu ada families, daftar semua komponen, baik itu pintu, furnitur, atau kolom yang telah dimuat ke dalam proyek. Lalu ada groups, daftar elemen yang telah Anda kelompokkan untuk pengulangan desain. Lalu ada Revit link, menunjukkan file Revit luar yang dimasukkan ke dalam proyek Anda. Selanjutnya ada tips penggunaan. Jika salah satu tab ini hilang dari layar Anda dapat menunjukkan kembali dengan cara buka tab view dan ribbon atas, lalu klik user interface yang terletak di ujung paling kanan. Lalu yang terakhir centang properties dan project browser.